Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, Anissa Aulia, Arini Basir, Kania Herunisa, Ananda Rizkita, Nesti Suci Amalia Ramdhani, dan Faiza Aulia. Di sini kami akan, menjelaskan tentang Foundation of Group Behavior atau konsep-konsep, dari, perilaku kelompok. Boleh di slide selanjutnya. Baik, sebelum kita menjelaskan konsep perilaku dalam kelompok, mari kita mulai dengan apa sih kelompok itu. Jadi, kelompok itu adalah 2 orang atau lebih yang berkumpul, berinteraksi, dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok ini juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal ini adalah kelompok kerja yang ditunjuk dan ditentukan oleh struktur organisasi. Di sini tuh dengan penugasan kerja yang ditentukan dan tugas-tugas yang ditetapkan. Jadi dalam kelompok formal itu, perilaku yang harus dilakukan anggota timnya ditentukan dan diarahkan pada tujuan organisasi. Misalnya ada 6 orang karyawan yang tergabung dalam divisi marketing pada suatu perusahaan. Nah, setiap anggota divisi ini tuh memiliki tugas yang mengarah pada tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan penjualan produk perusahaan tersebut. Boleh next slide? Yang kedua ada kelompok informal, yaitu kelompok yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditentukan secara organisasi. Kelompok seperti ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Misalnya di sini ada 3 karyawan dari departemen berbeda yang rutin makan siang atau minum kopi bersama. Nah, ini tuh merupakan kelompok informal dan jenis interaksi antar individu ini, meskipun informal, itu sangat mempengaruhi perilaku dan kinerja mereka. Boleh next slide? Kemudian ada social identity atau identitas sosial. Teori ini merupakan teori perspektif yang mempertimbangkan kapan dan mengapa individu menganggap dirinya sebagai anggota kelompok. Teori ini juga mengusulkan bahwa individu mempunyai reaksi emosional terhadap kegagalan atau keberhasilan kelompoknya karena harga diri atau self-esteem mereka terikat pada apapun yang terjadi pada kelompoknya. Identitas sosial di sini juga dapat membantu kita memahami siapa diri kita dan di mana kita cocok dengan orang lain. Dan sebuah penelitian juga menunjukkan identitas sosial memberi kita kesehatan yang lebih baik dan tingkat depresi yang lebih rendah selama mereka merasa identitas sosial kitanya positif. Boleh next slide? Nah, berikut reaksi emosional yang dijelaskan pada teori ini. Uh, jika jika ada keberhasilan dan self-esteem meningkat. Ketika kelompok Anda itu bekerja dengan baik, Anda akan menikmati kejayaan, kebanggaan saat kelompok Anda berhasil, dan otomatis harga diri Anda juga akan meningkat. Kemudian juga ada kegagalan, merasa diri buruk atau fair weather offense, yaitu ketika grup Anda berkinerja buruk, Anda mungkin merasa buruk tentang diri Anda sendiri atau Anda mungkin menolak bagian dari identitas Anda seperti fair weather fans. Fair weather fans ini yaitu seperti ketika Anda itu hanya memperhatikan tim kesayangan Anda tuh saat sedang tampil bagus aja, sementara kalau misalnya kinerjanya lagi buruk, Anda itu tidak memperhatikannya gitu. Kemudian juga ada kelompok diremehkan atau tidak dihargai. Di sini tuh, jika kelompok itu tuh diremehkan atau tidak dihargai, maka identitas sosial Anda tuh mungkin merasa terancam sehingga mendukung perilaku menyimpang untuk membalas dendam dan memulihkan reputasi kelompok. Individu di sini mengembangkan banyak identitas sepanjang hidup mereka. Anda mungkin mendefinisikan diri Anda berdasarkan organisasi tempat Anda bekerja, kota tempat Anda tinggal, profesi Anda, latar belakang agama Anda, etnis Anda, atau juga jenis kelamin Anda. Sering berjalannya waktu, beberapa kelompok yang Anda ikuti mungkin menjadi lebih penting bagi Anda dibandingkan kelompok lain. Boleh next slide? Kemudian ada in-groups dan out-groups. In-group di sini merupakan kelompok yang dianggap sebagai kita oleh individu yang menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ini adalah kelompok di mana individu merasa memiliki persamaan, kesamaan, dan keterikatan tertentu satu sama lain. Kemudian ada out-group, di sini tuh merujuk pada kelompok yang dianggap berbeda atau asing oleh individu atau kelompok tertentu, sehingga anggota out-group mungkin dilihat sebagai orang asing atau berbeda persepsi terhadap out-group berbeda satu sama lain. Persepsi terhadap outgroup dapat menciptakan batasan atau perbedaan dalam perlakuan, dukungan, atau interaksi.
Nah, pembeda antara in-group dan out-group ini dapat menyebabkan berbagai fenomena psikologis, termasuk favoritisme terhadap in-group dan bias terhadap out-group. Di sini ada in-group favoritism, di sini terjadi ketika kita melihat anggota kelompok kita lebih baik daripada orang lain, dan orang-orang yang bukan anggota kelompok kita tuh semuanya sama gitu. Jadi memfavoritkan kelompok yang ada di kelompok kita aja gitu anggotanya. Kemudian di sini juga ada bias outgroups. Bias outgroups ini merujuk pada kecenderungan individu atau kelompok untuk menunjukkan perilaku atau sikap yang merugikan terhadap anggota kelompok lain atau outgroup. Contohnya seperti membatasi peluang, mendiskriminasi, jadi membeda-bedakan antara ras, agama, gender, asal-usul etnis, kayak gitu. Nah, konsep-konsep ini tuh penting dalam memahami teori identitas sosial yang mengeksplorasikan bagaimana orang mengategorikan diri mereka dan orang lain ke dalam kelompok, serta bagaimana kategorisasi ini mempengaruhi perilaku dan sikap antar kelompok. Dan penting untuk dicatat di sini bahwa dinamika ini dapat berkontribusi pada pembentukan stereotip. Stereotip ini melihat anggota kelompok mereka tuh secara lebih positif, sementara kelompok outgroup itu jadi negatif. Dan juga di sini tuh uh, uh, dan juga di sini juga ada prasangka. Nah, prasangka juga yang dimaksud prasangka di sini yaitu kecenderungan untuk merasa ketertarikan dengan anggota in-group dan memandang anggota out-group itu sebagai orang lain, sehingga memicu prasangka-prasangka yang negatif, kayak gitu. Kemudian juga ada diskriminasi. Diskriminasi ini ketidaksetaraan atau perlakuan yang tidak adil dapat muncul karena perbedaan dan pengelompokan sosial yang ada di kelompok tersebut. Boleh next slide. Kemudian ada social identity threat atau ancaman dari sosial identitas. In-group dan out-groups membuka jalan bagi ancaman identitas sosial yang mirip dengan ancaman stereotype. Dengan ancaman identitas sosial, individu percaya bahwa mereka akan dievaluasi secara negatif karena hubungannya dengan kelompok yang tidak dihargai, dan mereka mungkin kehilangan kepercayaan diri dan efektivitas kinerja mereka. Boleh next slide? Kemudian ada stage of group development. Di sini tuh ada model keseimbangan tersela atau equilibrium punctuated model. Nah, model ini dikemukakan oleh Gersik dan dinamai keseimbangan tersela. Dikarenakan dalam penelitian Gersik ini dijumpai bahwa kebanyakan orang yang diobservasinya melakukan peningkatan upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan menjelang setengah waktu dari deadline atau batas waktu pengerjaan. Kemudian di sini ada tahapan-tahapannya. Nah, saya akan menjelaskannya secara kronologisnya. Jadi pada fase pertama, kinerja atau performance anggota kelompok tidak mengalami peningkatan yang berarti, terutama dalam mengembangkan kelompoknya saat awal mereka menyudahi pertemuan pertama atau first meeting sampai dengan separuh waktu deadline. Masa antara first meeting sampai separuh deadline dinamakan masa inersia, di mana saat itu tidak ada kinerja yang berarti, yaitu di mana masing-masing anggota kelompoknya itu diam dan cenderung wait and see gitu, dan mungkin juga karena ketidakjelasan banyak hal dalam kelompoknya sehingga mereka memilih untuk berdiam-diam diri dan menunda-nunda pekerjaan tersebut. Nah, masa inersia itu tentu saja menggelisahkan sebagian besar anggota kelompok. Sampai saat di pertengahan waktu, mereka akan kaget bahwa selama ini mereka hanya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, sehingga tidak menghasilkan apapun. Saat itulah mereka memasuki masa transisi, dan dalam kurun waktu yang pendek, mereka bisa melejitkan kinerja dengan sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena merasa sangat bersalah karena melewatkan waktu terbuang begitu saja, tanpa kinerja positif. Kemudian, ada phase kedua, itu diawali dengan kejutan atau shocking, sehingga menimbulkan efek menyela atau punctuated. Setelah masa transisi ini terjadi, maka phase kedua akan dilewati oleh anggota kelompok dengan melanjutkan kinerja yang telah naik mendekati sempurna dalam mencapai tujuan kelompok saat deadline. Boleh di next slide. Ringkasnya, model equilibrium ini bersela ini mencirikan kelompok-kelompok yang menunjukkan periode inersia yang panjang dan diselingi dengan perubahan-perubahan revolusioner singkat yang terutama dipicu oleh kesadaran para anggota akan waktu dan tenggat waktu.
Perlu diingat bahwa model ini tuh tidak berlaku untuk semua kelompok, tetapi cocok untuk kelompok tugas sementara yang kualitasnya terbatas dan bekerja dalam jangka waktu terbatas atau deadline. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada grup properti. Yang pertama yaitu roles, atau yang artinya serangkaian pola perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Boleh di next. Selanjutnya, di sini ada beberapa role. Yang pertama itu ada role perception atau pandangan individu tentang bagaimana seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada role expectation, bagaimana orang lain meyakini seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Harapan peran mempengaruhi persepsi peran. Di tempat kerja, role expectation dilihat berdasarkan perspektif psychological contract, yaitu kesepakatan tidak tertulis yang menetapkan apa yang diharapkan manajemen dari seorang karyawan dan sebaliknya. Selanjutnya ada role conflict, yaitu situasi di mana seseorang dihadapkan pada ekspektasi peran yang berbeda. Sedangkan konflik antar peran dapat terjadi ketika ekspektasi dari berbagai kelompok yang diikuti bertentangan. Boleh di next. Selanjutnya ada role play and assimilation, sejauh mana kita mematuhi persepsi dan harapan peran kita. Menurut penelitian Philip Zimbardo, individu dapat dengan mudah dan cepat mengambil peran yang sangat berbeda dari kepribadian bawaan mereka. Boleh di next. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada grup properti yang kedua, yaitu ada norma. Norma merupakan sebuah perilaku dengan kontrol eksternal yang minimal. Kelompok, komunitas, serta masyarakat yang berbeda akan mempunyai norma yang berbeda, namun pasti di antara mereka itu memiliki norma tertentu. Yang pertama ada norma serta emosi. Norma dan emosi ini ketika individu berada dalam sebuah kelompok, emosi yang ia keluarkan itu akan mempengaruhi emosi di dalam kelompok tersebut. Dan sebaliknya, emosi serta suasana hati kita dapat membentuk perspektif kita. Sehingga efek normatifnya itu pada kelompok akan sangat mempengaruhi sikap serta hasil dari kelompoknya. Yang kedua ada norma dan kesesuaian. Kelompok dapat memberikan tekanan yang kuat pada anggota untuk mengubah sikap serta perilaku mereka agar sesuai dengan standar kelompoknya. Dampak yang menjadi tekanan kelompok kesesuaian akan dapat mempengaruhi penilaian individu agar individu pada kelompok. Hal ini dapat terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Solomon, yaitu di mana ada seorang peneliti. Dia memiliki percobaan, ada 2 orang. Yang pertama itu ternyata dia tuh masih punya sangkutan dengan peneliti tersebut. Awalnya ketika diberikan persoalan, kedua orang tersebut memberikan jawaban yang benar. Dan teman yang A ini mengikuti jawaban yang B. Tetapi ketika sudah dipengaruhi oleh temannya yang A ini, yang B ini dia mulai untuk mengikuti jawaban temannya karena dia tidak mengetahui bahwa A ini adalah merupakan salah satu dari peneliti tersebut. Dari hasil ini, eksperimen menunjukkan bahwa 75% subjek memberikan setidaknya satu jawaban yang sesuai. Bahwa mereka tahu itu salah, namun mereka tetap konsisten dengan jawaban dari anggota kelompok yang lain. Dan rata-rata orang yang konformis memberikan jawaban salah sebanyak 37%. Hal ini menunjukkan bahwa kita akan merasakan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok yang ada. Selanjutnya ada norma dan perilaku. Norma dapat mencakup segala aspek kehidupan kelompok. Norma-norma di tempat kerja secara signifikan mempengaruhi perilaku karyawannya. Hal ini mungkin tanpa intuitif, namun apresiasi penuh terhadap pengaruh norma terhadap perilaku kerja baru muncul setelah studi Hawthorne dilakukan pada tahun 1924 dan 1932 di Hawthorne Work Mill, Western Electric Company di Chicago. Dan studi tersebut, para peneliti terlebih dahulu meneliti sebuah hubungan antara lingkungan fisik serta produktivitas. Dalam studi tersebut, para peneliti terlebih dahulu meneliti antara hubungan lingkungan fisik serta produktivitas.
Jadi ketika mereka meningkatkan tingkat pencahayaan untuk kelompok pekerja eksperimen, outputnya itu meningkat untuk unit tersebut dan kelompok kontrol. Namun seiring dengan penurunan tingkat pencahayaannya, produktivitasnya itu terus meningkat. Faktanya, produktivitas pada kelompok eksperimen hanya menurun ketika intensitas cahayanya itu berkurang dan direduksi oleh cahaya bulan, sehingga para peneliti percaya bahwa dinamika kelompok yang mempengaruhi situasi, bukan lingkungan yang memengaruhi perilakunya. Selanjutnya ada norma positif dan hasil kelompok. Salah satu tujuan setiap organisasi yang menjalankan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan adalah agar nilai-nilai dapat mempengaruhi karyawannya secara normatif. Jika karyawan menyelaraskan pemikiran mereka dengan norma-norma yang positif, norma-norma ini juga akan menjadi lebih dan kemungkinan dampak positifnya akan meningkat secara eksponensial. Harapan yang jelas mengenai interaksi laki-laki serta perempuan mengurangi ketidakpastian mengenai harapan kelompok yang memungkinkan para anggotanya lebih mudah mengekspresikan ide kreatif tanpa melawan norma-norma stereotipnya. Meskipun norma mempunyai kekuatan yang besar, tidak semua orang rentan terhadap norma kelompok yang positif. Kepribadian individu juga akan mempengaruhi tingkat identitas sosial seseorang dengan kelompoknya. Selain itu, penelitian terbaru di Jerman juga menunjukkan bahwa semakin puas seseorang terhadap kelompoknya, maka semakin mereka mengikuti norma-norma yang ada di dalam kelompok tersebut. Yang selanjutnya ada norma negatif serta hasil kelompok. Perilaku kerja kontraduktif atau perilaku menyimpang di tempat kerja adalah perilaku sukarela yang melanggar norma-norma sebuah organisasi yang signifikan dan dengan demikian mengancam kesejahteraan organisasi atau anggota yang ada di dalamnya. Hanya sedikit organisasi yang mengakui, menciptakan, atau membiarkan kondisi yang mendorong dan mempertahankan perilaku menyimpang ini. Kelompok kerja dapat dicirikan oleh atribut positif atau negatif. Ketika atribut tersebut negatif, seperti ketika kelompok kerja memiliki psikopati dan agresi yang tinggi, karakteristik penipuan, amoralitas, dan niat untuk menyakiti orang lain akan sangat terlihat jelas. Yang kedua ada karyawan telah melaporkan peningkatan sikap kasar dan pengabaian terhadap orang lain yang dilakukan atasan, serta antar rekan kerjanya dalam beberapa tahun terakhir. Ketidaksopanan tempat kerja ini, seperti banyak perilaku menyimpang, mempunyai banyak akibat negatif bagi para korbannya. Hampir separuh karyawan yang mengalami ketidaksopanan ini mengatakan bahwa ini membuat mereka tuh berpikir untuk berganti pekerjaan atau keluar dari pekerjaan yang sekarang. Ketidaksopanan di tempat kerja juga meningkatkan laporan stres psikologis serta penyakit fisik. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur yang seringkali disebabkan oleh tingginya tuntutan pekerjaan dan menghambat kemampuan seseorang dalam mengatur emosi serta perilakunya dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang. Ketika sebuah organisasi berusaha melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit mendorong karyawannya untuk bekerja lembur, mereka mungkin secara tidak langsung akan memfasilitasi perilaku menyimpang tersebut. Ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang berantai itu terjadi pada kelompok dengan perilaku disfungsional yang tinggi. Prosesnya dimulai ketika perilaku negatif seperti lalai, meremehkan rekan kerja, atau bersikap tidak kooperatif. Akibat dari perilaku ini tuh kelompoknya secara kolektif mulai mempunyai suasana hati yang negatif. Suasana hati yang negatif ini kemudian akan mengakibatkan buruknya koordinasi upaya serta rendahnya tingkat kinerja dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada norma dan budaya. Orientasi kita bisa saja berubah bahkan setelah bertahun-tahun hidup dalam sebuah masyarakat. Dalam percobaan baru-baru ini, latihan permainan peran organisasi diperankan kepada kelompok subjek yang netral. Latihan ini menekankan norma-norma kolektivitas atau individualitas. Yang pertama, subjek itu diberikan tugas pilihan, di mana dia harus menentukan antara pribadinya atau ditugaskan oleh orang dalam kelompok atau luar kelompoknya. Ketika subjek yang bersifat individualis diperbolehkan memilih tugas secara pribadi atau objektif yang bersifat kolektivitas, diberikan tugas oleh orang dalam kelompok. Jadi mereka itu akan menjadi lebih termotivasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada group of
grup properti 3 yaitu status. Status posisi atau pangkat ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Status merupakan motivator yang signifikan dan memiliki konsekuensi perilaku yang besar ketika individu merasakan adanya perbedaan antara keyakinan mereka terhadap status mereka dan persepsi orang lain. Selanjutnya, apa yang menentukan status? Yang pertama itu ada kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, karena mereka cenderung mengendalikan sumber daya kelompok. Orang-orang yang mengendalikan hasil kelompok cenderung dianggap berstatus tinggi. Kemudian selanjutnya, kemampuan seseorang untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok. Jadi, orang-orang yang berkontribusinya penting dalam kelompok, maka ia akan mempunyai status yang tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri pribadi seseorang. Seseorang yang karakteristiknya dihargai secara positif oleh kelompoknya, misalnya seperti memiliki ketampanan, kecerdasan, uang, atau kepribadian yang ramah, biasanya mempunyai status lebih tinggi dibandingkan seseorang dengan atribut yang dihargai lebih sedikit. Boleh di next. Status dan norma. Individu yang berstatus tinggi akan lebih mungkin menyimpang dari norma ketika mereka memiliki identifikasi atau identitas sosial yang rendah dengan kelompoknya. Mereka juga menghindari tekanan dari anggota kelompok lain yang berpangkat lebih rendah. Contohnya itu misalnya ada seorang dokter menolak keputusan administratif yang dibuat oleh karyawan perusahaan asuransi kesehatan yang berpangkat lebih rendah. Atau contoh lainnya, karyawan dengan status tinggi di organisasi mungkin lebih cenderung membenarkan perilaku yang tidak etis sebagai hal yang etis. Selanjutnya ada status dan interaksi kelompok. Orang cenderung menjadi lebih asertif ketika mereka berusaha mencapai status yang lebih tinggi dalam suatu kelompok, terutama ketika mereka sudah mempunyai status lebih tinggi di kelompok lain. Mereka lebih sering bersuara, lebih banyak mengkritik, lebih banyak memberi perintah. Anggota yang berstatus lebih rendah cenderung kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelompok. Boleh di next. Selanjutnya ada status inequity. Ketimpangan yang dirasakan menciptakan ketidakseimbangan yang menginspirasi berbagai jenis perilaku korektif. Hierarki dapat menimbulkan emosi negatif dan kebencian di antara mereka yang berada di ujung bawah rangkaian status. Ketimpangan ini cenderung mendorong konflik antar pribadi, sedangkan bentuk-bentuk lain mendorong persaingan yang sehat untuk peningkatan status. Individu dapat mengalami konflik ketika mereka berpindah antar kelompok yang kriteria statusnya berbeda, atau ketika mereka bergabung dengan kelompok yang anggotanya memiliki latar belakang yang heterogen. Ancaman hilangnya status dapat menyebabkan anggota kelompok yang berstatus tinggi mengambil tindakan putus asa. Contohnya itu adalah misalnya ada sebuah penelitian terhadap politisi senior. Penelitian itu menunjukkan bahwa mereka yang berada di bawah ancaman kehilangan status lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam penyuapan perusahaan berskala besar. Boleh di next. Selanjutnya ada grup properti 4, size and dynamic. Ukuran kelompok juga mempunyai implikasi terhadap pengambilan keputusan etis. Misalnya, kami menganut stereotip ukuran kelompok yang dikaitkan dengan kepercayaan. Misalnya, kelompok yang lebih kecil lebih banyak dapat dipercaya. Selanjutnya, ada dinamika kelompok juga penting untuk mengkarakterisasi kelompok. Salah satu temuan terpenting mengenai ukuran suatu kelompok adalah keprihatinan kemalasan sosial. Hal ini adalah kecenderungan individu untuk mengeluarkan lebih sedikit usaha ketika bekerja secara kolektif dibandingkan ketika bekerja sendiri. Penyebab kemalasan sosial ini karena adanya keyakinan bahwa orang lain dalam kelompok tidak melakukan bagiannya secara adil. Keberagaman kinerja yang lebih besar menciptakan kemalasan sosial yang lebih besar. Semakin lama suatu kelompok berkumpul, maka sehingga menurunkan kepuasan dan kinerja. Semakin kuat etos kerja seseorang, maka semakin kecil kemungkinan orang tersebut melakukan kemalasan sosial. Selain itu, semakin besar tingkat kehati-hatiannya dan kesesuaian dalam suatu kelompok, maka semakin besar kemungkinan kinerja akan tetap tinggi terlepas dari adanya kemalasan sosial atau tidak. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, ini ada kekompakan dan keberagaman. Boleh di next.
Untuk yang pertama, di sini ada kekompakan. Jadi, agar suatu kelompok itu dapat berfungsi dengan baik, kelompok tersebut harus bertindak secara kohesif. Tetapi bukan karena semua anggota itu kelompok berpikir dan bertindak yang sama. Dalam beberapa hal, sifat kekompakan dan juga keberagaman itu perlu dihargai dari penetapan peran dan juga norma. Nah, jadi apakah kelompok akan inklusif terhadap semua anggotanya terlepas dari perbedaan latar belakang? Nah, untuk itu sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai pentingnya kekompakan dalam kelompok. Yang pertama, dalam mencapai kelompok yang kohesif itu kita perlu untuk menghabiskan banyak waktu bersama, kemudian ukuran atau tujuan kelompok yang kecil memfasilitasi interaksi yang tinggi, kemudian juga ancaman eksternal yang mendekatkan para anggota. Selanjutnya, untuk cara mendorong kekompakan dalam suatu kelompok, itu yang pertama memperkecil kelompok, kemudian mendorong kesepakatan dengan tujuan kelompok, menambah waktu yang dihabiskan anggota bersama, meningkatkan status kelompok dan kesulitan yang dirasakan dalam mencapai keanggotaan, kemudian merangsang persaingan dengan kelompok lain, memberikan imbalan kepada kelompok, bukan kepada anggota individu, kemudian juga mengisolasi kelompok secara fisik. Boleh di next. Kemudian selanjutnya yaitu keberagaman. Dalam keberagaman itu menghasilkan beberapa dampak, yaitu meningkatkan konflik kelompok, terutama pada tahap awal masa jabatan suatu kelompok, memberikan peluang untuk memecahkan masalah dengan cara yang unik, kemudian membantu mereka menjadi lebih berpikir terbuka dan juga kreatif, kemudian memungkinkan terjadinya membagi kelompok menjadi dua atau lebih dari membentuk suatu subkelompok berdasarkan perbedaan individu seperti jenis kelamin, ras, usia, pengalaman kerja, dan juga pendidikan. Jadi secara keseluruhan, meskipun penelitian mengenai garis patahan menunjukkan bahwa keberagaman dalam kelompok itu berpotensi menjadi pedang bermata dua, namun penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa keberagaman dapat digunakan secara strategis untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada group decision making atau pengambilan keputusan oleh kelompok. Kita seringkali kan mendengar pernyataan bahwa dua kepala itu lebih baik dari satu. Dalam artian keputusan yang diambil bersama akan selalu lebih baik daripada keputusan yang diambil oleh individu. Nah, pada subbab ini kita akan membahas mengenai apakah keuntungan dalam mengambil keputusan bersama itu, terus ada tantangan apa aja di dalamnya, dan bagaimana cara memaksimalkan proses dalam group decision making itu sendiri. Boleh tolong di next. Yang pertama itu ada kelebihan atau kekuatan dalam group decision making. Ada yang kelompok menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Karena dengan sumber daya yang lebih banyak dalam kelompok, artinya ada lebih banyak kepala di situ, maka kelompok ini bisa memberikan lebih banyak masukan dan heterogenitas dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu juga kelompok bisa menawarkan peningkatan keberagaman pandangan karena balik lagi ke sumber dayanya banyak, sehingga banyak POV yang bisa dieksplorasi. Kelompok juga akan meningkatkan penerimaan suatu solusi, karena selama pengambilan keputusan ini, para anggota lebih cenderung menerima ketika perbedaan pendapat itu dibingkai sebagai suatu perdebatan, tapi bukan merupakan suatu perselisihan. Anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan juga cenderung lebih antusias mendukung dan mendorong orang lain untuk menerima mereka atau keputusan mereka setelah keputusan itu diambil. Boleh di next. Selain itu juga ada kekurangan dalam group decision making. Yang pertama tuh pengambilan keputusan kelompok ini memakan waktu yang cenderung lebih lama. Karena balik lagi kelompok itu terdiri atas individu yang banyak, sumber daya yang banyak, sehingga ada banyak informasi yang harus dikolektifkan yang kemudian akan diambil kesimpulannya. Jadi akan memakan waktu lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan keputusan individu. Yang kedua ada terdapatnya tekanan konformitas dalam anggota-anggotanya. Karena keinginan para anggota pasti para anggota itu memiliki keinginan untuk diterima dan dianggap sebagai aset dalam kelompok itu. Selanjutnya juga ada diskusi kelompok dapat didominasi oleh satu atau beberapa anggota. Jadi jika mereka yang menjadi resiko itu adalah jika beberapa anggota ini memiliki kemampuan yang rendah atau menengah, maka informasi yang tersampaikan itu akan sangat membatasi kemampuan kelompok dalam mengambil decision making. Namun selain itu juga walaupun misalnya orang-orang yang dominan ini memiliki keahlian yang tinggi, tapi pada kenyataannya mereka akan membatasi juga ke anggota yang lain, sehingga decision yang diambil itu beresiko tidak
anggota yang di dalam kelompok itu berisiko tidak puas terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, keputusan kelompok mempunyai tanggung jawab yang ambigu, karena dalam keputusan individu ini jelas siapa yang bertanggung jawab atas hasil keputusannya. Sementara dalam keputusan kelompok ini, tanggung jawab setiap anggota itu seakan-akan dicairkan. Jadi nggak ada yang jelas siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Seperti itu. Boleh di next? Nah, dalam efektivitas dan efisiensi sendiri ini, apakah berarti keputusan yang diambil dalam kelompok itu lebih efektif dibandingkan dengan keputusan yang diambil individu? Hal ini tuh tergantung dengan bagaimana efektivitas itu didefinisikan dan siapa juga yang melakukan evaluasinya. Kenapa? Karena keakuratan evaluator itu dapat dipengaruhi oleh persepsi umum tentang kohesi dan kepercayaan kelompok. Dan keputusan kelompok umumnya lebih akurat dibandingkan dengan keputusan pada satu individu yang rata-rata. Namun jika dibandingkan dengan satu individu yang tingkatannya lebih tinggi atau mungkin ahli di bidang itu, maka keputusan kelompok ini mungkin keakuratannya akan di bawah itu. Contohnya dalam hal kecepatan mungkin keputusan individu lebih efektif gitu, tapi dalam hal kekreatifan ya pasti keputusan dalam kelompok ini lebih unggul. Misalnya dalam hal tingkat penerimaan solusinya berarti dalam keputusan kelompok itu lebih tinggi. Jadi bisa juga metode pengambilan keputusan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu juga efektivitas ini akan selalu linear dengan efisiensi. Nah, pengambilan keputusan secara kelompok ini menghabiskan lebih banyak jam kerja dibandingkan dengan meminta satu orang individu untuk mengatasi masalah yang sama. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelompok mungkin tidak efisien dalam pengambilan keputusan jika informasi tersebar luas di antara anggota kelompok. Kenapa? Karena akan jadi sulit untuk mengumpulkan informasi ini dan kemudian membuat suatu keputusan terbaik berdasarkan hal itu. Dan kelompok dalam situasi seperti ini didorong untuk berbagi informasi secara terbuka dan kolaboratif untuk kemudian memecahkan masalah yang disajikan. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada group team dan group shift. Di sini ada definisinya, tapi kita akan bahas definisi secara bahasa, tapi kita akan bahas secara konsepsi, jadi boleh tolong di next. Group team dan group shift ini merupakan byproduct dari pengambilan keputusan kelompok. Dan hal ini tuh bisa mempengaruhi kemampuan kelompok untuk menilai alternatif secara objektif dan mencapai solusi yang berkualitas tinggi. Jadi yang pertama ada grouping. Grouping itu adalah grouping itu suatu konsep yang menggambarkan situasi di mana tekanan kelompok untuk menyesuaikan diri bisa menghalangi kelompok itu sendiri untuk menilai secara kritis pandangan-pandangan yang tidak biasa, minoritas atau tidak populer, atau mungkin gampangnya pandangan yang perspektif yang out of the box. Kalau misalnya mengacu pada yang sudah rekan saya jelaskan mengenai penelitian Solomon Asch, itu bisa dilihat bahwa individu yang memiliki posisi berbeda dari mayoritas dominan itu berada di bawah tekanan untuk terus menekan dan menahan perasaan dan keyakinan mereka untuk menyesuaikan dengan kelompok. Jadi jatuhnya kayak konformitas juga. Sehingga paradoks abelian itu bisa terjadi ketika suatu kelompok membuat keputusan kolektif yang bertentangan dengan keinginan atau anggapan masing-masing anggota sebagai tindakan terbaik. Contohnya, masyarakat seringkali menandatangani petisi sebagai bagian dari suatu kelompok, sebagai bagian dari misalnya RT 5, RW 5 gitu. Karena mereka merasa takut akan penilaian orang-orang lain dalam kelompoknya jika mereka tidak menandatangani petisi tersebut. Walaupun sebenarnya mereka tuh justru tidak setuju dengan isi dari petisi itu. Jadi seperti konformitas. Sementara group shift itu sendiri, group shift atau polarisasi kelompok ini menggambarkan cara anggota kelompok cenderung membesar-besarkan posisi awal mereka ketika membahas rangkaian alternatif yang tujuannya adalah untuk sampai pada satu solusi. Jadi suatu kelompok itu, group shift ini bisa dibilang kayak special case-nya dari grouping. Jadi suatu kelompok itu bisa membuat keputusan yang sebenarnya risikonya itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tujuan awal grup itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena balik lagi, dalam pengambilan keputusan kelompok itu, tanggung jawab yang harusnya dipegang oleh satu pihak menjadi cair, sehingga mereka cenderung lebih berani untuk mengambil risiko dalam keputusan. Boleh tolong di next. Group decision making techniques, bentuk pengambilan keputusan kelompok yang paling umum terjadi dalam kelompok yang berinteraksi. Anggota kelompok itu mengandalkan interaksi verbal dan non-verbal untuk berkomunikasi. Namun, kelompok-kelompok yang berinteraksi seringkali menyensor diri mereka sendiri dan menekan anggota individu untuk menyesuaikan pendapat mereka. Dan dalam hal ini ada teknik yang namanya brainstorming dan teknik kelompok nominal yang bisa membantu mengurangi masalah yang melekat dalam interaksi kelompok tradisional seperti itu. Boleh di next. Brainstorming ini dapat mengatasi tekanan untuk menyesuaikan diri yang menghambat kreativitas dengan mendorong semua alternatif dan menahan kritik. Jadi
dalam sesi brainstorming ini umumnya itu ada satu ketua kelompok yang menyampaikan masalah kelompoknya kepada anggotanya. Ketika anggotanya udah paham, maka pada sesi diskusi itu dimulai dengan penyampaian ide-ide yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, untuk mendorong agar anggota bisa berpikir out of the box, maka dalam sesi brainstorming ini tidak boleh ada kritik atau bahkan masukan, walaupun ide-ide yang diajukan tuh sangat aneh gitu, sangat out of the box. Karena hal ini untuk mendorong kreativitas. Nah, brainstorming itu memang dapat menghasilkan ide-ide, tapi kenyataannya tidak terlalu efisien. Salah satu alasannya adalah karena pemblokiran produksi. Jadi pemblokiran produksi ini ketika orang-orang mengemukakan gagasan dalam satu kelompok, tapi banyak yang berbicara pada saat yang bersamaan, sehingga menghambat proses berpikir individu dan pada akhirnya menghambat pertukaran gagasan. Nah, secara komparatif, nominal group teknik ini bisa dibilang mirip brainstorming. Teknik ini membatasi diskusi dan komunikasi interpersonal selama proses pengambilan keputusan. Semua anggota kelompok hadir secara fisik seperti dalam pertemuan tradisional, namun mereka beroperasi secara independen. Jadi permulaannya itu mirip seperti brainstorming, ada ketua yang membuka dan menyampaikan masalahnya, kemudian anggotanya menyampaikan. Bedanya adalah pada sesi nominal group teknik ini, masing-masing anggota diberikan semacam kuota waktu untuk menyampaikan gagasan mereka, sehingga tidak bisa ada potongan-potongan dari anggota yang lain. Lalu kemudian setelah semua anggota selesai memaparkan idenya, baru ada sesi diskusi dibuka gitu. Jadi pada nominal group teknik ini, anggota diskusi yang berjalan tuh cenderung lebih sistematis dan lebih lebih terarah karena ada kuota-kuota waktu itu sendiri. Boleh di next. Nah, di sini ada sedikit gambaran tentang efektivitas grup itu sendiri. Jadi masing-masing teknik bisa saja ada keuntungan kelebihannya dan bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Boleh di next. Kurang lebih seperti itu paparan materi dari kelompok kami. Semoga informasinya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan yang kebenaran absolut itu hanya dari Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.